Sugeng Yayah Puspa Tajem, selamat dini hari. Jumpa lagi sedulur-sedulur para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam karaharjan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Karahayon, Karaharjan, Katentraman, mugi kajiwa kasarira dumateng kula panjenengan sedaya. Semoga kita dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Pada konten kali ini saya akan gunakan kesempatan untuk melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan dari para sedulur-sedulur yang budiman, para pemirsa YouTube Surya KKS. Untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Kasianto. Pertanyaan Mas Kasianto, saya juga nderek ngabdi di Keraton Yogya Romo. Nyuwun wewarah bagaimana agar supaya leluhur keraton bisa ngluberi berkah dhateng kula sedaya keluarga serta sederek KKS. Piranti apa saja yang disukai leluhur Sinuwun Hamengkubuwana ke-1 hingga ke-9. Pada dasarnya leluhur itu sama ya dalam prinsip untuk sembah bakti yang dilakukan setiap saat atau setiap waktu bisa dilakukan, terutama di malam-malam yang istimewa, misalnya malam Jumat, malam Selasa Kliwon, itu bisa menghaturkan pisungsung seperti yang sudah sering kita bahas, yakni berupa kopi, teh tubruk, kemudian bisa ditambah dengan air bening. Atau kalau ada request dari salah satu leluhur, misalnya Ki Ageng Mangir Wonoboyo, beliau kesukaannya wedang jahe dengan gula Jawa yang kuning, atau yang mulia Sultan Haji Sulaiman sirup merah. Kemudian Gus Dur itu pernah juga request ya, mau rawuh itu dengan minta dibuatkan minuman wedang sereh tapi pakai gula batu. Nah, kemudian untuk raja-raja Mataram, terutama dari Sri Sultan Hamengkubuwana ke-1 sampai ke-9, itu sebenarnya bisa dihaturkan juga pisungsung yang sama seperti tadi. Ada standar ya, kalau kita bikin itu standar yang terdiri dari bunga setaman, kemudian teh tubruk, kopi tubruk, air bening atau sirup merah, dan wedang jahe. Kemudian biasanya kita tambahkan dengan menyalakan dupa wangi, atau bisa juga kalau nggak ada ya aromaterapi, itu kan sebenarnya sama ya, esensinya itu sama. Namun di sini yang perlu panjenengan bedakan, karena panjenengan ingin supaya para leluhur dalam hal ini adalah Sinuwun HB atau Sinuwun Hamengkubuwana 1 sampai 9, ya panjenengan pada saat menghaturkan pisungsung tadi sambil mengucapkan seperti ini, kepareng ngaturaken pisungsung arupi sebut saja misalnya unjukan kopi tubruk, teh tubruk, kemudian toyo petak, kemudian bisa ditambah juga gantal kinang dadi, yaitu daun sirih dan ubo rampenya itu untuk nginang itu ya, itu dihaturkan dumateng para leluhur Ratugung Binathara Sinuwun Hamengkubuwana ingkang kaping 1 dumugi Sinuwun Hamengkubuwana ingkang kaping 9. Jadi pada intinya di sini panjenengan menghaturkan pisungsung itu khusus untuk siapa. Tapi kalau tidak ada yang dikhususkan ya standar, misalnya ngaturaken pisungsung dumateng para leluhur ingkang nurunaken kula, ingkang nurunaken simah kula, jadi kepada para leluhur yang menurunkan saya, para leluhur yang menurunkan istri saya. Jadi seperti itu. Itu saja sudah cukup. Karena yang penting itu saat menghaturkan itu ditujukan kepada siapa. Terus kemudian selain itu, kalau yang saya lihat ya,
para abdi dalem di Keraton Jogja maupun Solo, kalau saya lihat mayoritas keluarganya itu kesinungan ayam-ayam tentrem, dan walaupun dengan gaji yang minim atau ibaratnya bukan gaji, hanya tondo tresno atau sekedar tanda kasih sayang. Jadi kalau dianggap gaji juga jauh dari nominal yang cukup ya, standar yang cukup untuk kehidupan sehari-hari selama 1 bulan, itu masih jauh dari kelayakan. Tapi kalau kita lihat faktanya, para abdi dalem itu keluarganya selalu kecukupan. Walaupun boleh dikatakan zaman 10 tahun yang lalu itu para abdi dalem itu hanya mendapatkan gaji dari 3.000, 7.000 sampai 9.000 rupiah per bulan. Setelah ada dana keistimewaan Yogyakarta, para abdi dalem bisa mendapatkan tunjangan dari keraton itu mencapai 700-an ribu per bulan. Dan untuk yang Solo, karena ini dana istimewa dari Yogyakarta, abdi dalem Solo juga diberikan tunjangan ya, diberikan tondo tresno itu dari Keraton Jogja, itu ya sekitar 400-an atau berapa itu kalau nggak salah, itu sebagai tondo tresno saja. Jadi yang utama para abdi dalem itu karena mengabdi kepada keraton, kepada raja yang masih hidup, juga kepada raja yang sudah menjadi leluhur. Nah, di sini untuk pertanyaan Mas Kasyanto ya, supados leluhur keraton bisa ngluberi berkah. Itu ya kuncinya itu ketulusan atau keikhlasan para abdi dalem dalam mengabdi. Karena leluhur akan membalas semua ketulusan dari sebuah pengabdian para abdi dalem itu tidak harus selalu melalui uang, tapi bisa juga melalui kesehatan, melalui keberuntungan, melalui rezeki yang tidak berupa uang, tetapi bisa rezeki yang berupa banyak hal. Ya mungkin bisa langsung sudah berupa bahan makanan atau kecukupan lahir batin. Dan kalau kita lihat lebih jauh dari itu, saya mengamati anak-anak para abdi dalem itu banyak sekali yang sukses, banyak sekali yang menjadi orang besar, menjadi orang yang meraih kesuksesan, dan tidak tanggung-tanggung yang jadi pejabat pun banyak. Itu karena apa? Karena anak-anak yang sukses, anak-anak abdi dalem yang sukses, kesuksesannya itu sebenarnya ngunduh dari kabejan yang dimiliki oleh orang tuanya, atau tanaman kebaikan atau dharma yang telah ditanam orang tuanya yang mengabdi kepada para leluhur, kepada para raja yang masih hidup maupun yang sudah menjadi leluhur. Itu sebagai anugerah, itu biasanya berupa ayam-ayam tentrem, kesehatan, juga kemakmuran lahir batin, dan anak-anak para abdi dalem itu yang ngunduh kabejan di kemudian hari. Nah, ini yang sudah kita saksikan, itu ternyata para abdi dalem itu luar biasa. Anak-anak para abdi dalem itu banyak yang meraih kesuksesan ya, dan kesuksesan ini bisa dilihat dari sisi materi maupun non materi. Jadi memang saya melihatnya, oh seperti ini cara leluhur itu untuk membalas semua kebaikan abdi dalem itu. Dan ini tentunya tidak setiap abdi dalem ya, karena ada juga yang mungkin tingkat ketulusan atau kadar ketulusannya itu kan setiap orang berbeda. Nah, kadar ketulusan ini yang akan memiliki konsekuensi seberapa besar anugerah yang akan didapat oleh masing-masing para abdi dalem. Nah, itu salah satu cara yang saya bisa haturkan sebagai jawaban kepada Mas Kasyanto. Dan tentunya ada cara-cara yang lain, misalnya setiap panjenengan mau dahar, mau makan, itu terlebih dahulu tawarkan kepada para leluhur, yaitu untuk ikut makan. Jadi itu salah satu cara, dan panjenengan bisa menyebut leluhur siapa, leluhur yang mana, sebut saja namanya. Jadi itu nanti akan langsung terkoneksi secara batin. Jadi seperti itu sih Mas Kasyanto. Mudah-mudahan jawaban ini cukup memberikan pencerahan kagem panjenengan dan para rencang abdi dalem yang lain. Beranjak pada pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Mbak atau Ibu atau Kakak ya, ini Reni Anggraini. Cara untuk menyadari tujuan hidup kita di dunia. Nah, ini kalau
cara menyadari tujuan hidup ya. Ya kalau tujuan hidup, kalau menurut saya itu ada yang sifatnya itu umum, ada yang sifatnya spesifik. Nah untuk yang spesifik ini masing-masing orang tentu punya tujuan yang berbeda-beda, yang sangat beragam, yang ditentukan oleh banyak hal. Ini yang saya tidak bisa menjawab, tapi kalau memberikan contoh mungkin masih bisa. Ya kalau tujuan hidup yang secara spesifik itu tergantung dengan cita-cita masing-masing orang, punya cita-cita apa. Itu yang merupakan tujuan hidup ya. Karena melalui cita-cita itu seseorang akan berperan menempati posisi atau peran tugas yang akan diemban, kemudian disitulah dia akan memberikan manfaat untuk orang lain dan untuk diri pribadi beserta keluarga. Kalau untuk tujuan yang sifatnya umum itu ya jelas sudah saya sering sampaikan melalui vlog-vlog sebelumnya, yaitu bahwa urip ini harus murup, urip kudu murup. Murup artinya berguna, bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup. Itu yang jelas tujuan kita lahir hidup di dimensi bumi ini karena kita itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup. Cara memberikan kehidupan itu bukan memberikan nafkah yang sifatnya standar ya, seperti misalnya memberi makan, memberi uang belanja, itu ya bukan seperti itu. Memberikan kehidupan itu ya di sini terutama memberikan kasih sayang, welas asih kepada seluruh makhluk hidup, kemudian menjaga kelestarian kelangsungan hidup, menjaga kelestarian lingkungan alam, itu namanya sudah memberikan kehidupan untuk seluruh makhluk hidup. Tapi kalau kita merusak lingkungan alam, mengotori, kita merusak hutan ya, mengotori sungai dan menebang pohon yang sembarangan ya, itu juga bisa dikatakan itu hanya membuat kebinasaan untuk seluruh makhluk hidup, tidak hanya bangsa binatang, lelembut, tapi juga bangsa manusia sendiri. Nah ini yang menjadi tujuan hidup yang sifatnya itu umum, dan ini merupakan standar yang seharusnya memang sudah menjadi target tujuan hidup semua orang. Jadi urip kudu murup. Begitu Mbak Reni Anggreni, semoga ini bisa memberikan pencerahan. Mas Suryono sugeng siang, salam rahayu, badhe nyuwun pirsa Rama, kula menika asring pikantuk dawuh para leluhur lan sampun kula tindakaken. Leluhur menika nggih saking Mataram ugi saking Majapahit. Sakjatosipun leluhur kula menika celak ingkang pundi Rama? Nah, kalau panjenengan sudah asring atau sering mendapatkan dawuh dari para leluhur, ya untuk mengetahui dekat yang mana ya panjenengan langsung bertanya saja kepada leluhur yang memberikan dawuh pada panjenengan. Nah dari situ pasti leluhur juga akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan panjenengan. Kemudian kalau jawaban secara global dan hanya kira-kira, ya kalau saya jawab secara pribadi, yang jelas panjenengan hidup di tahun 2021. Kemudian urutan dari sejarah itu adalah lebih dulu Kerajaan Majapahit, kemudian setelah generasi kelima baru lahir Mataram. Nah dengan demikian Mataram itu merupakan generasi penerus dari Majapahit dan sudah generasi yang kelima sejak Prabu Brawijaya V. Dan panjenengan kalau dihitung dari Kanjeng Panembahan Senopati ya, untuk tahun Kanjeng Panembahan Senopati itu kan 1570-an. Nah sekarang tahun 2021, panjenengan dengan urutan panjenengan jika diurutkan dari Raja Mataram pertama aja sudah jauh banget ya. Ya kalau seperti ini jelas semua orang yang hidup saat ini pasti lebih dekat ke Kerajaan Mataram, karena ini sebagai generasi yang penerus dari Majapahit itu adalah Kerajaan Mataram. Itu pertanyaan secara logika. Jadi kalau mau yang lebih detail ya, misalnya kalau dari Majapahit alurnya kemana, melalui Mataram apa tidak, atau melalui Demak, atau melalui Pengging, atau melalui Pajang, atau mana ya, itu bisa langsung panjenengan tanyakan kepada leluhur yang sering memberikan dawuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ratu Balkis.
Bagaimana cara orang tua zaman dulu menghadapi pagebluk yang mungkin sejenis pagar kayak semisal janur kuning yang ditaruh di depan rumah sewaktu Merapi erupsi. Zaman dulu itu ya orang biasa memasang namanya itu sejenis rempah-rempah kayak ada telingo bengle, ada yang lain-lain juga, ada racikannya di situ, tapi diantaranya itu terus kemudian ada kunir, ada dawung atau apa itu ya sejenis bumbu-bumbu dapur itu yang ditaruh di dalam kantong kemudian dicantolin di atas pintu tapi bagian dalam. Terus kemudian termasuk ada janur kuning juga, tapi janur kuning ini merupakan pertanda atau tengara supaya mara bahaya itu tidak mampir ke rumah. Ini bisa saja untuk dilakukan seperti itu. Selain juga dengan mantra-mantra tulak balak dan melakukan tirakat ya, terutama tirakat ini ya kalau leluhur zaman dulu. Kemudian dengan upacara tradisional berupa selamatan, bersih desa, bersih pagebluk ya, itu banyak sekali cara-cara seperti itu di zaman dulu. Sedangkan untuk di Keraton Yogyakarta itu kalau menghadapi pagebluk, misalnya zaman dulu ada pagebluk yang berupa wabah pes atau pinjal tikus atau yang berasal dari kutu tikus. Itu benar-benar orang yang sakit pagi hari sorenya mati, orang yang sakit sore hari paginya mati. Nah, seperti itu ditangkal oleh keraton dengan mengarak tombak Kiai Slamet keliling keraton mengubengi beteng. Itu dulu seperti itu. Tapi kenapa sekarang tombak Kiai Slamet itu tidak diarak mengelilingi benteng keraton? Ya karena keraton sendiri belum melihat ini sebagai sebuah pagebluk, karena orang yang sakit itu tidak langsung meninggal sore harinya, orang yang sakit sore hari tidak meninggal pagi, jadi ini masih belum termasuk pagebluk. Tingkat keganasannya juga masih dinilai sangat ringan dibanding pagebluk di zaman dulu, dibanding pagebluk yang pernah terjadi di zaman dulu. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Asih Cute, Mbak ini ya, Mbak atau Mas. Ini dari Asih Cute, bagaimana caranya supaya anak-anak saya bisa segan dan patuh pada saya setiap hari lahirnya saya berpuasa untuk mereka, tolong bagaimana solusinya. Ini kalau hanya berpuasa untuk anak-anak pada saat hari lahir ini tidak begitu efektif Ibu. Yang paling efektif agar anak-anak itu nurut sama orang tua dan tindakan perilakunya juga sangat terarah, penuh tanggung jawab, juga dalam belajar dan rajin belajar, pendidikan atau sekolahnya juga berprestasi. Ini panjenengan ya kalau menurut pengalaman yang sudah dan sudah sering saya sarankan dengan testimoni yang sangat bagus dan bisa dikatakan selalu berhasil membuat anak seperti yang diharapkan oleh orang tua, yaitu ya dengan cara membuat bancaan beton untuk anak. Nah, kalau anak ini sudah sangat tidak terkendali atau parah sekali, yaitu saya sarankan supaya membuat bancaan beton untuk anak tersebut sebanyak 7 kali berturut-turut. Namun demikian jika tidak terlalu parah, hanya nakal biasa, hanya ingin nurut ya bisa dibancai weton setidaknya 3 bulan atau 100 hari sekali. Kalau sekiranya berat ya coba setahun 2 kali, tapi rasanya untuk membangun karakter di awal-awal itu perlu lebih intens. Untuk saran saya ya sebisa mungkin lakukan setiap weton selama 7 kali berturut-turut, nanti lihat hasilnya. Biasanya pada bancaan weton yang ketiga itu biasanya sudah berhasil atau setidaknya hasilnya bisa dilihat sudah sangat signifikan. Monggo dicoba saja. Nanti untuk tata cara membuat bancaan weton, jika panjenengan apabila panjenengan perlu atau membutuhkan tutorialnya, nanti saya share linknya di bawah video ini. Dan nanti panjenengan bisa mempraktekkan sendiri untuk membuat bancaan beton. Mekaten yang bisa saya aturkan, mudah-mudahan nanti menjadi solusi yang terbaik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pur Kawat.
Ki Sabdo Langit badhe nyuwun pirsa, kula menawi ningali babagan bangunan-bangunan candi kok kados kula akrab sanget ngaten sih, kados kula gesang wonten wekdal di masa itu. Jadi ini Mas Purkawat ini kalau melihat bangunan candi itu merasa sangat familiar, sangat akrab, sangat dekat perasaannya. Ini seolah-olah seperti pernah hidup di zaman itu. Nah, ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Mungkin panjenengan memang dulu kehidupan di zaman dulu, di masa lalu memang pernah ada di masa atau fase kejayaan Hindu Jawa atau Buddha yang ada di Jawa, atau masa-masa sekitar abad ke-7, ke-8 sampai ke abad 15. Itu bisa seperti itu, tidak menutup kemungkinan. Terus kemungkinan yang kedua itu merupakan suatu bentuk panggilan dari DNA. Jadi panjenengan kan dalam badan itu kan mengandung DNA para leluhur. DNA ini merupakan database atas semua informasi selama perjalanan hidup. Jadi DNA ini ibaratnya database yang merekam perjalanan hidup seseorang secara regenerasi. Jadi misalnya sudah pernah mengalami kehidupan ini, misalnya melewati sekian puluh manusia, sekian puluh orang. Nah, dari pengalaman-pengalaman hidup DNA yang pernah hidup di tubuh yang lain, terutama para leluhur panjenengan, itu masih bisa diakses memorinya. Yang bisa mengakses itu kan kelenjar DME-ME5 yang ada di titik papasu ini, yang menghasilkan kelenjar DME-MeO5 itu masuk dalam jenis pinolin ya. Jadi ada kelenjar pinolin yang menghasilkan DME-MeO. Nah, itu kalau kelenjar itu menghasilkan banyak sekali DME-MeO, DME-MeO5 ya, itu akan lebih mudah mengakses semua database yang tersimpan rapi di dalam DNA. Nah, biasanya ketika seseorang itu bersinggungan dengan kehidupan yang pernah ada, yang pernah terjadi di masa lampau, itu seperti terjadi deja vu ya, seperti seolah-olah aku pernah di sini, seolah-olah aku pernah mengalami hal ini ya. Itu merupakan memori yang diakses, diangkat dari dalam database DNA. Ini memang bisa sekali terjadi ya. Termasuk misalnya kalau ada gending-gending kuno yang belum pernah dengar, belum pernah tahu, tetapi begitu mendengar itu ada perasaan yang sangat mendalam, jadi membawa perasaan yang luar biasa kuatnya, seperti seolah-olah kita itu ditarik ke masa lampau, dalam kehidupan masa lampau. Ini karena ada ungkapan memori yang ada di dalam database berupa DNA. Ini demikian Mas Purkawat, semoga pertanyaan ini juga bisa membantu pertanyaan-pertanyaan senada dari sedulur-sedulur yang lain, karena saya seringkali mendapatkan pertanyaan serupa ya, dan yang saya sampaikan sebenarnya sama, pada intinya itu adalah mengakses memori dari dalam database yang tercatat di DNA. Ya, sampai di sini dulu para pemirsa yang budiman mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Nanti akan saya lanjutkan lagi, karena ini mengingat ini sudah jam 5 pagi, jadi terlalu ambiennya itu terlalu berisik ya. Ini maka kita lanjutkan nanti di waktu yang akan datang. Dan terima kasih atas kesabaran para pemirsa, sedulur-sedulur yang mengajukan pertanyaan. Ada yang sempat saya jawab, ada yang belum sempat saya jawab. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran panjenengan, dan ini saya penuhi jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang panjenengan sampaikan, dan tentu saja saya sampaikan satu persatu, walaupun waktunya cukup lambat, tetapi setidaknya tetap jawaban bisa saya berikan, terutama bagi pertanyaan yang saya pribadi bisa menjawab. Ya, demikian para pemirsa, semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi untuk menambah literasi ilmu spiritual, ilmu terapan, dan tentu saja kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya, dukungannya,
Jangan patah arang, tetap semangat, hari esuk semakin sukses. Jumbuh kang kinayuh, kasembadan kang sinedya, dadi kang tansah pinuji, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat, mlebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah tumati.